Catatan Harian Menantu Siti. Halo semuanya, everyone, ketemu lagi nih bersama channel kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan ini Crush Movie. Channel Crush Movie ini bakalan selalu menemani waktu gabut kalian nih, dan pastinya bakal selalu kalian kangenin nih. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Catatan Harian Menantu Siti. Film ini tayang perdana pada 18 Juli 2024. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang problematika pasangan baru, yaitu bernama Sahat dan Minar. Setelah menikah, mereka tinggal bersama sang mertua. Mereka menjalani hari dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun, sayangnya hari-hari bahagia mereka perlahan mulai diuji. Sahat dan Minar yang tinggal di rumah orang tua ini berjuang keras untuk bisa terlepas dari kondisi tersebut. Apalagi ibu dari Sahat tidak memperbolehkan Sahat dan Minar pindah rumah sebelum memberinya cucu. Film ini mendapatkan rating 6,9 versi IMDb. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Catatan Harian Menantu Siti. Kau percaya ranjang itu? Film ini diawali dengan pernikahan Sahat dan Minar yang sangat mewah. Di sini Minar cerita kalau dia sangat bahagia bisa menikah dengan laki-laki pilihannya yang dulu dia temui tidak sengaja di sebuah kafe. Sahat memiliki kakak bernama Bang Monang yang selalu gagal dalam percintaannya, dan sampai saat ini dia masih belum menemukan calon istri. Setelah menikah, Sahat dan Minar langsung melihat-lihat rumah untuk mereka tempati berdua nih. Tapi ya karena belum ada yang cocok, mulai dari harga dan tempatnya, akhirnya mereka memilih tinggal di rumah orang tua Sahat. Dan disinilah berbagai macam drama antara Minar dan mertua kesayangannya itu yang biasa dipanggil Inang dimulai dari sini. Tak akan pernah cukup kata-kata untuk menggambarkan seperti apa Inangku ini. Apa kata pemilik kita kalau tahu kalian mengontrak? Ranjang keramatku ini dikasih si mertuaku ini. Makasih ya, Mak. Kami pakai baik-baik. Setiap harinya Inang selalu mengurusi semua urusan Minar, seperti dari pekerjaannya yang dari rumah anjing peliharaannya dan yang lain-lain, dan membuat Minar sedikit merasa terganggu. Malam hari Minar dan Sahat seperti biasa guys, melakukan aktivitas malam. Tapi kasur yang mereka tempati malah berbunyi dan membuat mereka berdua terdiam dan memilih untuk memberikan minyak supaya kasurnya tidak berbunyi lagi. Kok kau masih di situ, Beb? Ayo kita coba sama-sama lihat surga. Di pagi hari Inang menanyakan kenapa semalam dia tidak mendengar suara kasur berbunyi. Dan ternyata Inang selalu mendengarkan kasur itu guys, yang menandakan kalau kasurnya berbunyi maka Minar dan Sahat sedang gitu-gituan. Tapi dia menanyakan kenapa sudah lama tidak berbunyi. Minar kaget karena ternyata mertuanya itu memperhatikan mereka berdua setiap malam guys. Aduh. Keesokan malamnya Inang tidak sengaja nih menemukan kondom di kamar Minar dan Sahat dan menanyakan kenapa mereka berdua menggunakan itu. Karena Inang sangat ingin mendapatkan cucu dari Sahat dan Minar, makanya mereka tidak boleh memakai itu saat berhubungan. Minar agak tertekan guys, karena mertuanya yang selalu menuntutnya untuk cepat hamil. Padahal Minar seperti belum siap gitu. Janji kami gak akan pakai kondom lagi. Dan selesai sudah. Sahat dan Minar pun berdiskusi nih, karena sebelum mereka menikah, mereka mempunyai perjanjian untuk menunda memiliki anak dulu. Setelah Sahat merayu, akhirnya Minar pun mengiyakan, walaupun dengan syarat jika dia hamil maka dia harus cepat keluar dari rumah mertuanya. Minar sangat senang karena Sahat mengiyakan dan mereka mulai mencari-cari rumah baru. Aku gak mau segala urusan rumah tangga kita diikut campurin. Mungkin ini kita cari rumah. Di acara ulang tahun keponakan Sahat, Bang Monang membawakan perempuan lain guys yang dikenalkan ke Inang. Tapi Inang seperti ragu gitu sama pilihan Monang yang kali ini. Di malam hari Bang Monang siap-siap mau kencan nih, dan membuat sahabatnya seperti agak geli melihat penampilan Bang Monang. Setelah Monang pergi, Sahat mengaku sesuatu kepada Minar, yaitu dia pernah berjanji sama ibunya kalau dia mau keluar dari rumah itu setelah Minar hamil. Minar pun kaget dan marah karena Sahat juga sudah berjanji kepadanya untuk mencari rumah di luar karena Minar sudah tidak tahan tinggal di rumahnya Sahat. Kipas-kipasin cintanya, biar cepet-cepet dicetak jadi undangan, biar kita bisa cepet-cepet pindah dari sini. Sahat yang kebingungan ini pun menghampiri ibunya dan meminta tolong untuk pengertiannya kalau dia harus keluar dari rumah supaya Minar bisa cepat hamil. Sahat benar-benar memohon dan akhirnya ibunya pun menyetujuinya untuk mereka pindah. Keesokan harinya Minar sangat senang pindahan ke rumah barunya itu dan juga berpamitan kepada Inang.
Saat sampai di rumah barunya, Inang dan Minar pun menyiapkan isi rumah supaya bisa mereka tempati dengan nyaman. Mereka pun langsung trash dive keranjang baru nih guys. Aduh. Di rumahnya Inang sedang kumpul keluarga dan mulai membagikan undangan pernikahan Monang karena sepertinya Monang sudah akan menikah. Tiba-tiba di tengah malam, Minar terdengar suara bel berbunyi dan mereka pun mengeceknya ke bawah karena takut ada maling atau seseorang. Setelah dicek ke bawah, ternyata yang datang adalah Inang guys. Dia sedang sedih dan menangis sambil hujan-hujanan. Inang bercerita kalau dia sangat malu dan sedih karena Bang Monang yang pernikahannya akan dilakukan dan undangannya sudah tersebar. Tiba-tiba pernikahannya batal guys. Dia pun benar-benar sedih dan memilih untuk tinggal di rumah Sahat dan Minar. Sampai akhirnya dia bisa memperbaiki keadaan. Minar benar-benar kaget dan dia tidak bisa menolak karena jika dia menolak, maka orang tuanya akan mengira Minar tidak menganggap dirinya sebagai mertuanya. Jadi di sini aja aku tinggal. Keesokan harinya pertanyaan rutin pun diterima lagi nih. Apakah Minar sudah hamil apa belum? Sudah positif kok Minar. Belum, Inang. Dan Minar sedikit cekcok guys sama mertuanya karena dia juga bingung kenapa dia tidak cepat hamil. Karena dia tidak betah di rumah, akhirnya Minar memilih untuk bekerja di kantoran. Walaupun mereka juga sambil berusaha supaya cepat hamil. Sepulang kerja, tiba-tiba Inang minta tolong Minar untuk diajari handphone barunya itu. Karena dia juga masih kebingungan. Makan saja dulu biar apa kali nanti ajarkan aku ya. Minar pun dengan sabar mengajari Inang soal Facebook, WhatsApp, dan lain-lain guys. Minar sempat berpikir kalau dengan Inang mempunyai HP baru, maka dia tidak akan terlalu mengurusi hidupnya lagi. Tapi ternyata saat Minar bekerja, dia pun selalu ditelepon gak sama Inang. Dan Inang menanyakan tentang hal-hal yang tidak penting seperti cara membuat status di Facebook dan lain-lain. Sudah sampai pasar, persiapi dulu aku. Orang. Saat Minar sedang meeting, dia juga tidak luput dari teleponan Inang. Dan untungnya, dia tidak bisa izin keluar untuk mengangkat telepon dari Inang. Ternyata Inang menanyakan apakah nanti malam Sahat dan Minar jadi untuk ke dokter kehamilan. Karena katanya dia mau ikut. Minar benar-benar kesal guys, karena harusnya Inang tidak perlu ikut. Tapi Inang memaksa untuk ikut. Karena katanya selama menyangkut cucunya, maka itu adalah urusannya juga. Malam harinya Minar cerita kepada Sahat kalau dia benar-benar terganggu, selalu diteleponin terus sama Inang. Soalnya akhir-akhir ini Inang tuh sering banget teleponin aku, Hat. Ternyata Sahat juga diteleponin guys, tapi dia memblokir nomor Inang supaya dia tidak terganggu. Jadi kami janjian untuk blokir nomor mama. Terus kamu gak ngajak-ngajak aku gitu, Hat? Di dokter kehamilan semuanya mengecek kesehatan Minar dan Sahat dan ditemani juga dengan Inang. Ternyata hasil dari periksanya untuk Minar tidak ada masalah apa-apa guys. Tetapi milik Sahatlah yang tidak bisa berenang dengan cepat sehingga tidak bisa melakukan pembuahan. Serdadunya banyak, tapi kurang pintar berenang. Mendengar hal itu, hari-hari pun makin berubah dan dia terlalu sering menyendiri dan diam seperti kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Vonis dokter membuat Sahat kehilangan rasa percaya dirinya. Inang juga selalu membuatkan ramuan-ramuan herbal yang katanya bisa meningkatkan kesuburan Sahat. Bagus ini untuk laki-laki kata tulangmu. Di sini Inang juga salah paham, yang maksudnya berenang itu dikira Sahat tidak pandai berenang guys. Dan malah menyuruh Minar untuk mencarikan les berenang untuk Sahat. Sesudah sebulan, Minar dan Sahat sudah tidak melakukan dinas malam lagi karena Sahat yang insecure dan seperti tidak semangat untuk melakukannya. Sedangkan Minar masih terus diteleponin oleh Inang dan bilang kalau Sahat sedang marah besar kepada Inang. Ternyata Sahat marah karena Inang membuat status tentang Sahat yang tidak bisa memiliki anak. Sampai akhirnya banyak netizen yang menghujat Sahat dan membuat Sahat benar-benar malu. Sabar Hat, ini ujian. Saat Minar mau pulang, dia menunggu kedatangan Sahat, tapi Sahat tidak cepat menyebutnya. Minar pun akhirnya memilih untuk memesan taksi online dan menghampiri ke tempat kerja Sahat. Pak Sahat mana ya? Oh, ada di balkon, Bu. Di tempat kerja Sahat, ternyata dia sedang berada di balkon sendirian guys. Dan Minar menanyakan kenapa Sahat tidak menyebutnya, padahal dia sudah menunggu-nunggu nih. Sahat sedang bersedih guys, karena apa yang terjadi dirinya dan ditambah lagi sama kelakuan ibunya yang membuatnya benar-benar malu. Sahat juga mengira Minar malu terhadapnya, tapi ternyata Minar justru lebih bersedih guys, karena Sahat yang sudah berubah dan tidak pernah menyentuhnya lagi. Padahal Minar mau tetap berusaha bersama Sahat, walaupun divonis dokter seperti itu, karena Minar percaya kalau Tuhan pasti akan membantu mereka. Kita pulang ya. Semuanya di rumah Sahat minta maaf kepada Inang kalau dia sudah marah besar. Dan Inang pun juga meminta maaf nih, karena dia melakukan kesalahan. Tak lagi-lagi ku tulis di Facebook kau. Jadi kau ke Australia. Jadi Mak. Saat Sahat baru datang dari luar kota, dan dia sangat kangen kepada istrinya. Dan bilang kalau dia membawakan oleh-oleh spesial nih untuk Minar. Ku jamin kau bakal minta terus sama aku.
temannya di rumah saat memberikan oleh-olehnya terlebih dahulu kepada Inang, yaitu senter titipannya dan juga beberapa makanan untuknya. Inang menanyakan ke Minar mendapatkan oleh-oleh apa, dan ternyata Sahat bilang kalau dia juga memberikan Minar senter guys. Tapi ternyata di malam hari itu bukan senter biasa, melainkan senter kesukaan mereka berdua dan membuat mereka berdua seperti pengantin baru lagi. Di pagi hari, Sahat dan Minar melanjutkan kehidupannya dengan semangat karena mereka baru saja menemukan alat baru yang membuat mereka saling senang. Dan di malam hari saat mereka mau melakukannya, tiba-tiba alat milik Minar hilang guys, dan dia panik karena takut kebawa oleh Inang. Iya. Aku sama Minar kesana sekarang. Di malam hari semua keluarga berkumpul nih untuk merayakan ulang tahun Bang Monang. Dan Inang juga bilang kalau dia tidak sengaja membawa senter milik Minar. Oh my god. Karena hujan dan petir, tiba-tiba lampu mati dan Inang dengan pedenya menghidupkan senter milik Minar yang semua keluarganya kepo sama senter itu. Apa, Mak? Kenapa pula ini bisa bergetar? Minar dan Sahat kebingungan dan malu karena kenapa Inang masih terus menyimpan senter itu. Saat meminta Inang untuk mengembalikan senternya, tapi Inang memiliki syarat, yaitu Sahat dan Minar harus mengantarnya ke pesta terlebih dahulu, maka senternya akan dia kembalikan. Minar dan Sahat pun menuruti permintaan Inang. Semuanya pun sangat bersenang menikmati pesta. Seperti biasa, Inang dan para teman-temannya membicarakan kesehatan Sahat, dan Sahat hampir saja tersulut emosi mendengar dirinya dijulitin nih sama orang tuanya sendiri. Tiba-tiba saat pesta berlangsung, Minar pusing guys, dan dia pun pingsan. Saat Minar terbangun, dia mendengar semua omelan Minang. Kalau Minar katanya malu-maluin pingsan di acara pesta. Setelah dokter datang, dokternya menjelaskan kalau Minar pingsan karena kelelahan sedang hamil muda. Sahat dan Inang pun sangat senang nih mendengar Minar sudah hamil guys. Beberapa bulan kemudian, Bang Monang mengenalkan perempuan lain nih kepada Inang di sebuah acara kumpul keluarga. Inang selalu ikut saat pemeriksaan kehamilan Minar. Berarti sudah ada penerus marga di keluarga kau sama Minar. Di saat Minar kehamilannya sudah 9 bulan, ternyata Inang sedang merayakan pesta pernikahan Bang Monang besar-besaran. Dan di sini mau tidak mau Minar dan Sahat ikut menghadiri karena mereka juga keluarga inti guys. Minar yang sedang hamil besar ini terus makan walaupun terkadang perutnya sakit banget dan mulas gitu. Sampai akhirnya prosesi salam-salaman pun berlangsung dan Minar mulai gelisah karena perutnya yang semakin lama semakin sakit sampai dia harus ke kamar mandi. Dan ternyata ketuban Minar bercekak yang menandakan kalau benar-benar mau melahirkan. Inang pun meninggalkan prosesi pernikahan Bang Monang dan memilih mengantar Minar dan Sahat ke rumah sakit. Dia pun akhirnya melahirkan dan Sahat menemani Minar dan berjanji dia akan menemani sampai selesai persalinan. Tapi saat Sahat melihat calon anaknya yang akan lahir, dia malah pingsan guys karena banyak cairan merah. Bantu dokter dulu ya. Pak, Papa Sahat dari sebelah sana, Pak. Minar hampir tidak kuat dan dia seperti kehilangan arah. Tapi untungnya Inang pun datang dan menggantikan Sahat untuk menemaninya bersalin. Kukawani kau. Setelah usaha yang panjang, akhirnya Minar berhasil melahirkan anaknya yang dokter bilang anaknya laki-laki. Tapi setelah lahir ternyata anaknya perempuan. Ini mama bukan laki-laki, tapi perempuan. Saat pun sangat senang melihat anaknya yang sudah lahir. Dan begitu pun Inang, orang yang paling menunggu kehadiran cucunya itu. Saat Inang memandikan anak, Minar mengingat dulu saat dia bermain hujan-hujanan dengan almarhum ibunya itu. Di sini pandangan Minar tentang mertuanya yang mengesahkan itu berubah. Karena kalau bukan karena keluarga Sahat, dia tidak akan diterima dan dicintai oleh satu untuk keluarga besar itu. Aku cuma mau bilang terima kasih. Saat Minar sudah pulang, ia menulis catatannya yang berjudul Catatan Harian Menantu Sinting. Dan saat anaknya baru usia 6 bulan, ternyata Inang sudah menyuruh Minar dan Sahat untuk hamil lagi, sampai dia memiliki anak laki-laki. Hamil lagi, punya anak lagi, laki-laki. Minar dan Sahat kaget guys, karena ternyata Inang masih berlanjut. Oke guys, kalau begitu segitu dulu ya film dari kita. Dan sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you!